Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan dua narasumber kita yang cantik luar biasa ya, Irsal ya. Iya benar ya, Siri. Saya penasaran nih sama Kak Mona. Apakah Kak Mona ini memang keturunan berhijab atau memang awalnya tidak berhijab namun mempunyai keinginan dan tergugah untuk memakai hijab? Boleh diceritakan pengalaman kepada pemirsa juga, mungkin bisa menjadi kisah inspiratif juga bagi pemirsa JAK TV. Oke, kebetulan saya berhijab baru dari tahun 2005. Itu awal mulanya saya berhijab ikut Rati Sanggarwati, modeling muslimah. Di situ saya dituntut kalau selama kita belajar di tempat sekolah itu diharuskan berhijab. Nah, di situ saya masih belum 100% untuk berhijab. Di sekolah saya berhijab, keluar saya nggak berhijab. Lama-lama saya lihat nyaman banget nih pakai hijab. Kok saya lebih ngerasa punya kenyamanan lah. Akhirnya di situ saya baru memutuskan untuk berhijab selamanya sampai hari ini. Oke, apa sih yang Kak Mona rasakan setelah berhijab, dan perbandingan dulu yang sebelum berhijab, apa yang paling terasa dirasakan? Kenyamanan ya yang saya rasakan ya. Kenyamanan bahwa dengan saya berhijab ini semua yang saya dapatkan itu luar biasa. Allah sayang kepada saya gitu. Jadi dulu mungkin saya nggak berhijab, ya kayaknya pandangan mata bagaimana. Namun dengan saya berhijab, saya merasakan luar biasa dalam hidup saya, perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Itu yang saya rasakan. Subhanallah ya. Nih Mbak Sani, kalau kita lihat kemarin saya sempat nonton di salah satu stasiun televisi, ada seorang artis Lira Firna, dia sempat menganggap bahwa jilbab itu adalah sebagai alarm bagi dirinya karena beliau baru berjilbab juga dan menjauhkan dari perbuatan yang tidak baik. Nah, tapi bagaimana dengan tanggapan Mbak Sani kepada kebanyakan wanita? Apakah memang menerapkan hal seperti itu? Memang tidak semua memiliki persepsi yang sama terhadap berhijab itu tadi. Tapi memang di sebagian orang sudah meyakini bahwa dengan berjilbab itu bisa menghindari diri kita sendiri untuk melangkah ke hal-hal yang tidak baik. Jarang kita lihat orang yang berhijab ke diskotik misalnya, atau ke pub misalnya. Minimal menjaga itu ya? Menjaga itu. Jadi itu adalah rem tadi, alarm untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, ini yang disebut sudah terinternalisasi di dalam dirinya bahwa hijab itu adalah sebagai satu pelindung. Kalau tadi Mbak Mona bilang bahwa ada kenyamanan, ada kenikmatan, itu karena mata-mata yang memandang mungkin dengan kita berhijab jadi tidak lagi berpikir yang tidak-tidak, karena kita sudah melindungi diri kita. Nah, itu yang disebut kenikmatan tadi. Mungkin malu sama baju kali ya? Ya bisa jadi. Tapi yang terpenting adalah hijab itu tidak boleh dipaksa, tidak boleh dipaksakan atau disuruh, karena justru dampaknya tidak bagus, karena justru akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Jadi ketika kita ingin misalnya anak kita berhijab, itu harus ada suatu proses, ada approach-nya, ada pendekatannya, sehingga dia justru mengambil itu sebagai sesuatu yang justru bermanfaat buat dirinya, bukan karena menyenangi mamanya atau menyenangi lingkungannya, tapi memang ini ada satu manfaat buat dirinya yang dia bisa ambil dan kemudian dia lakukan itu konsisten seperti itu. Saya punya satu cerita ini tentang teman saya juga, mungkin bisa diminta tanggapannya Mbak Sani. Ini terlihat dia berjilbab itu karena merasa tersaingi oleh kakaknya. Jadi kakaknya berjilbab karena dari hati, lalu merasa lebih disayang sama orang tuanya. Akhirnya dia berjilbab dengan hatinya, toh tidak disuruh sama orang tuanya, tapi dengan cara supaya untuk mendapatkan hati kedua orang tuanya. Tidak lama dia lepas jilbab dan lebih brutal lagi. Ini seperti apa ini? Jadi itu namanya locus of controlnya masih eksternal. Jadi bagaimana dia bersikap itu karena faktor eksternal, bukan faktor sesungguhnya yang memang dia inginkan atau eksistensi dari dirinya, tapi apa yang dia ingin dapatkan dari lingkungan. Nah, biasanya seperti itu tidak akan permanen atau tidak konsisten ya, karena itu tadi, karena setelah dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sebenarnya dia lepas. Ada juga mengatakan bahwa ingin berhijab karena ingin mencuci dosa. Itu juga makna yang keliru, karena itu nggak ada hubungannya di situ. Tidak ada hubungannya. Bahwa kita berhijab karena memang kita ingin rasa nyaman dan memang ingin tadi ada kontrol diri gitu, dan itu pun proses gitu. Jadi oleh karena itu kita hargai proses itu. Jadi kalau menurut saya, apabila ada teman atau keluarga yang berhijab kemudian dia masih lepas, masih pakai dan sebagainya, kita jangan menjudge, karena justru judgement itu melukai perasaan seseorang dan akhirnya dia lebih baik tidak gitu. Padahal sebenarnya dia lagi proses menuju sesuatu yang lebih lengkap, lebih baik begitu. Justru lebih dukung, dan it's okay kalau memang masih mau lepas ini, menurut saya, karena itu kan tadi proses itu kan nggak mudah penyesuaian diri tadi kan. Jadi itu tadi kita didukung, kita motivasi dan sebagainya, sehingga dia juga bersemangat untuk melakukan itu dengan hati, dengan keikhlasan hatinya begitu. Kalau ini perjalanan Kak Mona selama memakai hijab, apakah ada
semacam lepas pasang gitu sebelum Kak Mona kekeh ini akan berjilbab selamanya gitu? Apakah ya, awalnya itu tadi waktu saya masih kursus modeling, masih buka tutup. Okay. Yeah. Tapi setelah saya memantapkan untuk memakai hijab, alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah buka jilbab. Jadi nggak pernah buka tutup. Setelah berkomitmen ya. Sudah komitmen bahwa saya harus berhijab, sudah alhamdulillah. Karena di situ saya merasakan satu kenyamanan yang luar biasa. Baik. Gitu. Ya ini Mbak Sani dan Yasir nih kalau kita lihat Kak Mona ini biarpun berjilbab tapi tetap modis gitu ya. Iya betul sekali. Ini apakah salah satu manfaat yang bisa ditimbulkan dari berhijab bukan hanya menutupi hati tapi juga masih bisa bergaya gitu? Ya pastinya, apalagi sekarang ya kalau kita melihat hijaber sekarang kan banyak modelnya. Hijab sekarang nggak kayak kuno kayak dulu. Sekarang juga lagi tren hijab syar'i. Syar'i pun yang kita lihat juga bagus-bagus. Jadi buat saya nggak ada masalah untuk orang berhijab sekarang karena tetap bisa cantik, bisa modis, bisa trendy, semua bisa didapatkan asal niatnya bagaimana. Oke. Lalu bagaimana tanggapan dengan banyak juga nih ada seperti yang kita tahu ada tudung Fatimah Syahrini yang berkreasi dengan dia mempersiapkan bagi wanita muslimah yang sebetulnya ingin menutup aurat tapi belum siap berhijab. Nah, ini seperti apa kita memaknainya? Jadi tadi bisa bilang menjembatani sesuatu yang perlu proses dan penyesuaian diri tadi. Jadi kreativitas yang tadi kreasi tadi itu justru menurut saya adalah baik sebelum sesuatu itu memang berubah secara ekstrim. Jadi ini menjadikan proses akan jadi lebih lancar, lebih mudah dan proses penyesuaian diri tadi akan lebih smooth ya jalannya karena ada step-stepnya akhirnya menuju istilahnya menutup diri memang sesuai dengan syariah yang memang diharapkan begitu ya. Jadi ini justru kreativitas menurut saya. Pelan-pelan ya, akhirnya pelan-pelan tapi pasti. Nah, lalu bagaimana tanggapan Mbak Sani dengan hijab yang penuh aksesori yang mewah, sangat ala Syahrini yang bling-bling luar biasa begitu ya. Ini seperti hijab itu kan di dalam Al-Quran sebetulnya dilarang untuk ria. Nah, ini bagaimana antara seperti itu? Iya, jadi tadi saya bilang seseorang yang memakai busana atau aksesoris itu sebenarnya ingin memberikan persepsi seperti apa orang lain membangun citra terhadap dirinya. Jadi kalau misalnya orang yang ingin glamour, pasti akan belang-beling itu pasti akan di mana-mana karena dia ingin dilihat glamour gitu ya. Tapi kalau orang yang ingin dilihat misalnya simple tadi, dia akan pakai hijab juga dengan simple. Nah, itu tergantung dari memang tapi gaya. Apakah salah itu dilihat oleh orang-orang gitu? Mungkin ada persepsi yang berbeda. Ini bagaimana? Kalau saya kan sebagai psikolog ya, saya nggak bisa bilang itu benar salah karena itu semua hak individual. Tapi justru menurut saya balik lagi kepada ajarannya. Sebenarnya apa sih yang diharapkan memakai hijab? Apakah juga ingin menampilkan suatu kemewahan yang akhirnya juga menimbulkan fitnah-fitnah gitu ya? Apakah itu benar gitu ya? Itu balik-balik kepada pemahaman individu terhadap busana yang dikenakan. Jadi kita ini wanita kasihan sekali ya, kita tidak berjilbab juga salah, pakai jilbab juga dipersepsikan banyak hal. Justru itu, jadi kita tidak boleh menjudge. Kalau kita menjudge ya nggak jilbab itu dosa, menurut saya itu berlebihan. Jadi kita berpulang kepada diri kita sendiri, apa yang kita kenakan, tapi tidak usah musingin bagaimana orang lain gitu. Tapi bagaimana kita justru melengkapi diri kita sesuai kenyamanan, kenikmatan dan kalau bisa memang sesuai dengan syariahnya. Itu ya kalau kita ambil positifnya, yang penting semuanya bisa ke jalan lebih baik, menutup aurat. Intinya seperti itu ya. Bermula awal semuanya pakai hijab ataupun tidak berawal dari hati, betul ya, dari penilaian juga gitu ya. Dan pemirsa, perbincangan kita masih akan terus berlanjut dan nanti juga kami akan menghadirkan tutorial berhijab untuk Anda. Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di line telepon di 021515551111. Tetaplah bersama kami akan kembali.